warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi saya juga jelaskan bahwa hari ini kita akan karena banyak sampah berserakan. Saya dapati tadi banyak sekali sampah, maka hari ini saya akan memberikan kesepakatan kelas untuk anak-anak saya. Bukan saya memberikan, tetapi kalian yang akan membuat kesepakatannya. Kesepakatan keyakinan kelas. Nah, saya akan jelaskan dulu, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan dulu? Keyakinan dulu. Saya ingin jelaskan begini. Silakan menjawab ya. Ketika Ananda naik motor, pada saat naik motor, apakah kalian harus pakai helm? Pertanyaannya adalah, kenapa kalian pakai helm? Kenapa? Karena kalau misalkan dari pakai helm Pak, ditilang tidak untuk keselamatan tadi juga itu. Nanti jatuh kalau nggak pakai helm. Ditilang, takut ditilang? Iya. Takut ditilang. Iya. Yang kedua, keselamatan. Jadi yang pertama adalah takut karena ditilang karena polisinya. Iya. Yang kedua karena keselamatan. Pertama, apakah termasuk keyakinan? Yakin? Tidak. Karena keyakinan. Yang kedua tadi keselamatan ya? Yakin. Kenapa yang pertama? Kira-kira yang pertama masuk apa? Tidak selamat Pakai helm kira-kira kenapa tadi yang pertama? Takut ditilang kan? Takut ditilang itu apakah karena apa? Ada hukumannya? Ada hukumannya. Berarti tidak yakin di dalam toh? Berarti tidak muncul karena dari dalam hati, bukan dari keyakinan. Yang kedua, dulu pada saat zamannya COVID, kalian itu disuruh pakai masker. Kenapa kira-kira disuruh pakai masker? Apa-apa dijawab langsung. Kenapa? Tertular. Terus ada yang lain? Siapa tahu ada yang menjawab karena takut dan ada aturan pemerintah disuruh pakai masker. Iya kan? Seperti itu ya. Yang pertama adalah keselamatan kok. Yang kedua takut lagi. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan keyakinan dengan hukuman. Kalau hukuman, kalau aturan yang pertama kan aturannya tadi aturan misalkan pakai helm karena aturan, toh? Bukan karena keselamatan. Tadi pakai masker karena ada aturan pemerintah, bukan karena keselamatan. Nah, yang jawaban yang kedua itu misalkan keselamatan itu yang disebut keyakinan. Kita yakin bahwa ini dapat menimbulkan penyakit. Ini kalau misalkan kita jatuh, ini menimbulkan suatu risiko terhadap keselamatan. Nah, hubungannya dengan keyakinan kelas anak-anak sekalian, misalkan seperti ini. Kalau kalian membuang sampah, kira-kira itu hukuman nggak? Dihukum nggak kalau ada sampah itu? Dihukum. Berarti bukti keyakinan itu kalau begitu tak? Masih mengikuti harusnya kalau terlihat sampah harus dibuang supaya muncul yang namanya keyakinan. Nah, sekarang kira-kira di kelas ini keyakinan apa yang akan kalian ungkapkan? Keyakinan kelas saya tulis aja ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kira-kira ada yang mengungkapkan kira-kira keyakinan apa ya? Yang kira-kira ada? Ada yang akan kalian sepakati di kelas ini? Tadi dilarang membuang sampah di kelas. Kata lainnya, membuang Sampah pada tempatnya. Oh, begitu Pak. Kalau dilarang membuang sampah, berarti bukan keyakinan. Peraturan. Jadi apa yang benar? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ingat ini keyakinan kalian. Jangan karena takut dihukum. Apalagi kira-kira yang menjadi keyakinan kalian di kelas ini? Yang mirip-mirip aturan tetapi bukan aturan. Apa? Datang tepat waktu, ya kan? Bukan karena datang karena takut dihukum tuh. Nah, berarti datang tepat waktu. Kenapa harus datang tepat waktu? Supaya kalian bisa mengikuti pelajaran semua mata pelajaran
bukan datang tepat waktu karena aturannya jam 7:15. Aturannya jam 7:30, datang jam 7:30 kalau tidak dihukum. Itu berarti kalian tahu hukum kan? Padahal yang kalian inginkan adalah bagaimana menimbulkan dalam hati ada keyakinan kita. Kalau misalkan kita datang terlambat, berarti semua pelajaran tidak diikuti. Kira-kira ada lagi yang ketiga. Kita buat sampai berapa kira-kira maunya nih? 5 aja. Oke, 5. Ingat keyakinan ini kalian harus ikuti karena kalau misalkan keyakinan ini tidak diikuti berarti ada konsekuensi ya. Sebentar saya akan jelaskan apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Ada yang perbedaannya. Silakan, apa lagi kira-kira yang ketiga selain datang tepat waktu? Yang menurutmu merupakan keyakinan, bukan karena takut, karena aturan. Ada? Tidak mengganggu teman, oke. Tidak mengganggu teman. Nah ini maksudnya mengganggu apa ini? Kalau belajar. Nah, kalau belajar, ganggu teman saat belajar ya. Oke. Ada juga begitu. Ridwan biasanya kan? Aksan juga. Ini berlaku untuk aksan ini keyakinannya, ingat ya. Kenapa kalau kau ganggu ini? Kira-kira kenapa? Dan fokus ya, bukan karena aturan. Biasanya kalau mengganggu teman aturannya disuruh rusak sama gurunya. Nah itu karena takut. Berarti bukan dalam hati. Kira-kira yang 4 apa lagi? Tidak makan pada saat belajar. Oke. Tidak makan pada saat belajar. Apakah makan ini tidak boleh ya? Ya makan saat pelajaran berlangsung. Oke. Kalian ini harus dicatat. Jadi ketika saya masuk di kelas sudah tahu nih ini toh? Kalian sudah tahu kalau misalkan ini apa konsekuensinya, ini apa konsekuensinya, ini apa konsekuensinya, ini apa konsekuensinya, ini. Jadi ini sepakat? Sepakat. Ini saya sebut kesepakatan kelas. Kesepakatan gitu? Iya Pak. Ini sudah jadi kesepakatan kelas. Kalau tadi baru muncul keyakinan, sekarang sudah jadi kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya sudah siap menyepakati ini? Siap. Oke, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 6 Maros yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah segala aktivitas kita masih bisa membersamai kegiatan teman-teman kita, menyempatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila. Hadir disilahkan berdiri.
Acara hari ini adalah rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif, kolaborasi CGP rekognisi dan juga calon guru penggerak. Sebelum itu, marilah bersama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 6 Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta calon guru penggerak angkatan ke-10, angkatan ke-11, SMA Negeri 6 Maros, dan saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir yang sempat ke kegiatan ini, di mana kita akan sama-sama mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak angkatan ke-11 ini, yaitu berupa kegiatan berbagi praktik baik, yakni budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau akan katakan bertiga ini itu menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman guru yang belum sampai pada tahap calon guru penggerak. Insyaallah mungkin masih ada nanti akan menyusul 3 orang yang akan masuk di angkatan 12 calon guru penggerak berikutnya. Satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana termasuk saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada ibu bapak sekalian, semangat dan antusiasnya untuk mengikuti program pemerintah ini, yaitu guru penggerak ini, di mana kita tahu bahwa di SMA Kabupaten Maros ini adalah SMA Maros yang memiliki guru penggerak yang paling banyak. Bahkan kita di sini sudah cukup lengkap. Ada calon guru penggeraknya, ada yang sudah guru penggerak, ada yang sudah PP, bahkan sudah ada yang fasilitator. Di banyak sekolah lain barangkali jarang sekolah seperti ini, khususnya untuk SMA. Nah, apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada kita semua, nah ini menjadi pemicu dan motivasi bagi kita semua untuk ikut bersama-sama menjadi guru penggerak. Tapi itu yang pokoknya sebenarnya bukan hanya sekedar menyandang gelar guru penggerak nantinya, tapi bagaimana ilmu yang diperoleh, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan ini, nantinya setelah menjadi guru penggerak betul-betul bisa menggerakkan sekolah kita, bisa menggerakkan siswa-siswa kita dalam proses belajar mengajar. Jangan sekedar menyandang, memegang sertifikatnya, tetapi hasil yang diperoleh tetap begitu saja seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini berarti tidak ada gerakan. Program ini yang bisa menggerakkan semua potensi yang ada di sekolah, termasuk menggerakkan kepala sekolah juga. Kepala sekolah belum bisa menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa jadikan sekolah kita juga sebagai sekolah penggerak.
Dan tentunya perlu persiapan, perlu sarana-sarana yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, karena hari ini juga saya masih ada kegiatan lagi, kegiatan pelatihan SD atau Smart Controlling bersama dengan Bu Majora nanti. Kalau bersama dua hari mungkin saya tidak bisa bersama kita terlalu lama, mas peserta ini harus masuk jam 1, sekarang sudah jam 11.04. Itu kami harus berangkat ke sebelumnya di sana. Dan intinya saya pesankan bahwa kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, apalagi kalau guru calon bergerak ini salah satunya sudah jadi fasilitator, sudah pernah jadi DPR dan sekarang jadi fasilitator, kemudian kembali menjadi calon guru bergerak juga. Bagi yang menyusul nanti tidak ada lagi kesulitan. Kenapa? Karena semua sumber dayanya sudah ada, sudah banyak teman untuk bisa berbagi, yang sudah bergerak, yang sudah PP, yang sudah fasilitator. Jadi tidak ada lagi masalah di sekolah kita itu hanya untuk bisa menjadi calon guru bergerak kepada tidak ada kesulitan. Karena apa? Semua potensi sudah ada di sekolah kita ini. Satu kesyukuran sehingga kedepannya tidak terlalu sulit lagi bagi teman-teman yang akan. Ini masih ada beberapa ini. Pak Sarif sudah lulus CGP-nya belum. Pak Amir Ma'ruf masih boleh, Pak Sarif. Itu Pak Amir sudah ada. Ya, yang termasuk P3K juga boleh dulu acara nanti. Ya nanti yang jaga orang angkatan ke-12 siapa? Ibu Harma, Ibu Mainah, sama Ibu Rusna. Ya, jantan mana? Jantan juga ini. Ya. Ibu Hafsa masih bisa. Bapak Das tidak bisa, saya tidak bisa, yang bilang mungkin sudah tidak bisa juga. Sudah bisa. Oh ya sudah bisa katanya. Ibu saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita ikuti sama-sama apa yang akan dipaparkan nanti. Minimal akan menjadi pertulan buat kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk melaksanakan tugas pokok kita sebagai guru. Sekira demikian, selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi praktik baik menuju satu budaya positif untuk CGP yang ke-11 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, maka aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Untuk bisa terlibat dan belajar, mari bersama-sama kita mendengarkan berbagai pemahaman dan praktik baik dari CGP Komisi Angkatan 11 Bapak Dr. Sahrudin SPD MSI dengan materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Berat kata dokter. Saya berdiri Bapak Ibu. Suka gak berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan hari ini. Insya Allah dalam waktu mungkin agak lama, semoga tidak lari-lari lagi. Ya, jadi waktunya mungkin sekitar 3 jam. Bapak Ibu ya, paling lama 2 jam. Baik, di kegiatan ini berbagi praktik baik budaya positif. Kami berkolaborasi bertiga, saya sendiri,
ada Bu Salmia dan ada Bu Salmia SSI dan ada Pak Burhanuddin SPD, insya Allah MPD juga. Di kegiatan ini Bapak Ibu, saya akan membawakan materi. Oh ya, sebelumnya saya akan menyampaikan adapun tujuan kita berada di kegiatan berbagi praktik baik ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah saya berharap Bapak Ibu kita dapat bertukar informasi tentang budaya positif. Yang kedua adalah memberikan informasi terkait budaya positif Bapak Ibu. Oh iya, luar biasa, terima kasih banyak. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, saya ulang, yang ketiga adalah kita berharap Bapak Ibu dan kami mampu mengimplementasikan budaya positif. Nah, ada pun materi yang akan kita selesaikan di hari ini dalam berbagi praktik baik. Ada 7 materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dan disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya akan bawakan pada 2 materi. Untuk materi kedua mungkin Bu Salmia ya. Bu Salmia insya Allah akan membawakan materi tentang motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Terus yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Ini akan dibawakan oleh Bu Salmia dan sisanya akan dibawakan oleh CGP kita Pak Bu, yaitu yang ke-6 tentang keyakinan kelas dan terakhir seri 3 restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, kita ada games nih, gamenya saya mau minta 3 orang dulu lah, 3 orang. Ada yang berminat 3 orang ke depan? 3 orang, boleh bawa pulpen? Saya kasih kertasnya. Sebentar baru lagi. Siapa yang mau? Calon CGP, oke. Satu lagi. Seniornya, oke. Sabar, ada sebentar, sabar, ada lagi. Nah, silakan Bapak Ibu yang di bawah pulpennya, boleh kalau ada pulpen ditulis sebentar. Oke. Nah, oke, silakan naik dulu, naik. Ya, mohon maaf ini saya repotkan. Di bawah pulpennya. Nah, petunjuknya adalah tulislah sesuatu yang paling berharga. Kira-kira kalau bukan berharga yang kira-kira mau dirahasiakan atau apalah, silakan ditulis. Silakan ditulis Bapak Ibu. Enggak boleh ditahu ya. Ya. Ditulis. Silakan ditulis. Boleh apapun benda atau apa kegiatan yang mungkin kira-kira tidak boleh. Artinya Bapak Ibu mau rahasiakan atau bagaimana? Apakah mau dirahasiakan? Apakah sebentar mau ya tergantung mau diekspos? Ya betul. Sudah, silakan dilipat dan digulung, dipegang baik-baik, digulung terus dipegang baik-baik begini. Oke ya, sudah. Nah sudah, saya akan panggil pasangannya 3 orang lagi pasangan masing-masing. Lagi, Pak Muin, oke. Pak Didi, boleh Pak Didi, silakan Pak Didi. Oke Pak Didi, Pak Sadi, ya Pak Nas, oke Pak Nas boleh. Cari pasangannya, silakan mau berpasangan sama siapa Nas? Naik saja pasangan, silakan. Nanti ada penjemputan. Ya cari pasangan. Pak Jamila boleh, Pak Jamila, Pak Didi, Pak Jamila, Pak Jamila. Oke Pak Jamila saja dengan Pak Didi. Oke Pak Didi, silakan Pak Didi maju. Cari pasangannya yang mana kira-kira? Oke. Nah, yang memegang kertas ini adalah saya sebut kelompok A, ya. Yang tidak memegang ini adalah kelompok B. Cluenya begini Bapak Ibu. Bujuklah kelompok A ini pasangannya supaya bisa membuka rahasianya itu yang dibuka itu, ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya mau digelitik kan? Pokoknya berusaha supaya yang bersangkutan mau membuka. Mengerti maksud saya? Ya. Bagaimana mau membujuk, mau kasih uang kah? Apa pokoknya bujuk
kasih waktu 1 menit lah. 1 menit silakan dulu. Langsung saja. Ya. Ya, untuk silakan langsung saja mengunjung. Apakah sebenarnya kita rasakan kamu? Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya. Wah, pokoknya bukan sekali apa yang kita mau. Pokoknya pilih kita yang mana kali kita suka. Yang penting kita kasih dia. Jadi siapa tahu yang bentar beliau besar ya. Karena dari ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi saya. Luar biasa. Kita dengan cara itu yang kita kasih. Tugasnya pengen dari bertanya ke seluruh dia. Tunggu dulu, jangan dulu ya. Ada yang berhasil membujuk? Ada, oke. Yang tidak berhasil membujuk? Ada tidak? Ada 2 yang tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu silakan duduk dulu. Tunggu dulu. Kira-kira apa alasan tidak berhasil? Ya karena ini sangat berharga buat saya. Orang yang tahu saya. Kenapa tidak berhasil, Pak? Karena dia sangat keras. Kenapa tidak berhasil? Kenapa? Tidak berhasil karena dari segi pertanyaan yang diberikan itu belum mengenai terhadap apa yang saya inginkan. Kenapa, Pak? Soalnya orangnya tertutup. Kira-kira kenapa Aja berhasil? Bapak Ibu. Benda berharga saya bisa diambil karena ia menggunakan waktunya saya dengan paksaan. Kenapa tidak berhasil? Ya itu adalah salah satu strategi mengalami dulu dengan cara apapun yang kita lakukan. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Aduh. Nah. Baik, Bapak Ibu, ini yang kita lakukan tadi ya. Bapak Ibu tadi menuliskan sebuah rahasia besar ya. Yang tadi yang saya sebut adalah kelompok A menggenggam dengan tenaga kertas tersebut. Terus Guru B dengan segala kekuatannya mencoba membuka dengan cara tadi berhasil membujuk, tapi langkah yang dilakukan oleh Pak Muin mungkin langkah yang lain. Paksaan ya, memaksa ya, memaksa menggunakan kelemahan ya. Ya, oke, Bapak Ibu ikut tadi. Nah, apa yang kita lihat tadi adalah kira-kira Bapak Ibu siapa punya kendali sebenarnya untuk membuka kertas itu? Siapa yang punya kendali? Kelompok A kan? Walaupun mungkin berhasil, tetapi itu juga karena dipaksa. Iya kan? Dipaksa. Nah, kembali kepada siswa. Kepada siswa ini kita kembalikan kepada siswa. Kira-kira kita bisa mengubah siswa itu tidak? Kalau misalkan ada siswa kita mau ubah, dipaksa untuk seperti ini, ya memang mungkin dalam hatinya mungkin siswa itu mengatakan, oke,
saya ikuti kemauannya, kerja tugas misalkan ya, karena dipaksa mungkin, ya bukan dalam hati. Nah, itu yang disebut dengan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa sesuatu terhadap murid kita. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ada bujukan, rayuan tadi, segala rayuan ini yang dilakukan oleh orang. Ternyata kita kalau misalkan dikembalikan kepada siswa, ternyata tidak bisa oleh orang ya. Yang bisa mengubah adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, pokoknya tadi paksa, walaupun tadi ada yang berhasil dengan cara memaksa ya Bapak Ibu. Ada yang memberi bahan, ternyata tidak berhasil juga ya. Ya Bapak Ibu, nah ini teori kontrol menurut si Dr. Lesser tentang miskonsepsi yang selama ini kita rasakan, yang kita lakukan, miskonsepsi tentang kontrol itu. Ini adalah murid, perhatikan ada 6 miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi, sebentar saya akan jelaskan masing-masing. Ada 4 sebenarnya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi perbuatan positif menguatkan karakter, ilusi tentang kritik dan membuat merasa bersalah, terus ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayak kita tadi itu ada yang memaksa sekali kayak Pak Muin tadi itu ya, itu tentang dia itu sebenarnya. Jadi dia ilusinya tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Ini tadi guru mengontrol murid. Ternyata Bapak Ibu, ilusi mengontrol murid pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, mungkin bisa dipahami maksudnya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hanya karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, seperti yang dilakukan oleh Ibu Hasnarti tadi, toh seperti itu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa ini menurut Lesser tadi, bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya Bapak Ibu tadi, ternyata tadi ada kesalahan ya, ternyata ya selama ini. Insyaallah kita sama-sama berubah. Terus ilusi kedua mengenai teori kontrol, ilustrasi kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadang-kadang kita sering melakukan ini dengan menimbulkan rasa bersalah kepada murid tersebut. Ya, Bapak Ibu, ternyata ini salah selama ini kita lakukan menurut teori ya. Mungkin dalam prakteknya ada yang berhasil, tetapi itu ternyata adalah eksternal ya, bukan internal. Intrinsik namanya, bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasa seperti itu disinggung-singgungkan. Nah, berikutnya yang ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba menolak rujukan itu, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru ya. Ini juga yang sering kita lakukan di kelas-kelas biasanya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya siswa tersebut mungkin dalam bentuk model pembelajaran kita, metode mengajar kita, teknik kita, biasanya itu terus akhirnya mereka bosan sendiri gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, ternyata kita tidak bisa mengontrol murid seperti itu. Itu menurut teori kontrol. Yang keempat, ilusi hak orang dewasa memaksa seperti yang dilakukan oleh Pak Muin tadi. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini mungkin diumumi oleh pemerintah Bapak Ibu ya, berbasis kinerja. Karena mungkin kita tergantung dengan sesuatu imbalan ya, biasanya seperti itu. Ya, maunya sangat mendapatkan nilai sangat baik ya, seperti itu. Itu contoh. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi memaksa itu sebenarnya dalam jangka waktu yang panjang itu sangat tidak efektif karena tidak muncul dalam diri pribadi seseorang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk seperti mungkin teman kita yang selalu bermusuhan di kelasnya.
di ruangan. Ya toh itu cuma contoh baik. Ya, itu tadi tentang teorinya oleh Glaser. Baik, berikutnya saya akan memperlihatkan perubahan paradigma. Ini yang kita mau bahas satu-satu sedikit. Ini yang selama ini kita lakukan adalah sebelah kiri Bapak Ibu, yang kita sekarang nih, yang sekarang, dan sebelah kanan itu adalah tentang teori kontrol. Ya, kita setelah berubah insya Allah semua akan berubah setelah mengikuti berbagai praktik baik. Ya. Kita sekarang stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata Bapak Ibu kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama semua. Siswa kebutuhannya sama semua. Siswa mungkin mau minum, ternyata kita anggap bahwa semua siswa mau minum, ya. Ternyata siswa itu juga berbeda-beda. Mungkin ada yang pada saat kita memberikan arahan, ada siswa maunya makan, ya. Mungkin seperti itu. Itulah ada yang namanya lahir pembelajaran berdiferensiasi, ya. Padahal realitasnya seperti ini. Kebutuhan itu kita berbeda, ya. Terus yang kedua, stimulus respon kita selama ini adalah semua orang melihat hal yang sama semua. Semua orang melihat hal itu yang sama. Ternyata ini berbeda. Yang pertama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Terus kita sekarang ini beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita, ya. Misalkan pandangan kita terhadap kemajuan sesuatu, mungkin kita maunya instan, tapi ternyata orang tidak seperti itu. Ya, ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus berada kayak sifatnya kalau dalam PPKM ada namanya tegang rasa, menghargai dan menghormati perasaan orang lain, ya. Kadang-kadang memang kita seperti itu, pandangan kita kasih begini saja. Padahal orang punya pendapat yang lain. Anak-anak juga punya pandangan yang lain. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat perilaku buruk yang terjadi, itu adalah sebuah kesalahan. Contoh kecilnya mungkin ketika siswa bersalah. Ada siswa datang tidak pakai topi. Kenapa tidak pakai topi misalnya? Kita kan seperti itu, ya. Ternyata bahwa ada topi, tapi ternyata dia jatuh di jalan topinya. Kita menghukum siswa itu tanpa kita tahu ternyata kesalahan itu, ya itu yang kita lakukan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan, ya. Orang lain bisa mengontrol saya kayak tadi, bisa dikontrol tadi, tidak ternyata, ya tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kecuali Pak Muin. Dia mengunjung ke dengan paksaan. Saya bisa mengontrol orang lain tadi. Saya sudah saya bisa mengontrol orang lain, ya. Ternyata selama ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus saya baca sedikit. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ternyata gagal kita di Pak Muin. Bukan berhasil, ya. Ternyata gagal yang tadi yang dilakukan. Gagal. Yang dilakukan dua kelompok tadi itu berhasil. Ternyata gagal selama ini. Paksa, tak boleh dipaksa orang. Kalau tidak mau, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Itu kedepannya yang harus kita miliki sebenarnya. Terus yang kita lakukan sekarang adalah model berpikir menang atau kalah. Kita pokoknya kalau kita berdebat ada yang namanya menang, ada yang kalah, ya. Padahal itu kalau misalkan kita sesuatu itu intinya adalah menang dan menang. Ini mungkin yang teori kontrol, ya, tentang perubahan paradigma belajar. Misalnya kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya tahu bahwa diri saya juga seperti sebelah kiri ini, ya. Cuma ini teorinya. Misalnya kita menuju yang baik, ya. Baik, bagus ini kan ada guru BK yang datang. Alhamdulillah. Kalau guru BK memang ini tujuannya dalam psikologisnya, ya. Tentu apalagi kalau guru BK ini ikut juga butuh gerak pasti terlaksana dengan baik karena dia adalah benteng kita. Jadi dia adalah papan utama di depan, kita hanya di belakang ini ikut-ikut gitu. Terus, ya, itu tadi materi pertama, ya Bapak Ibu.
Sampai di sini mungkin kalau ada bertanya langsung saja Bu Rizkari. Kalau ada bertanya, kalau tidak ada berarti mengerti semua. Mengerti semua? Alhamdulillah ada bertanya. Begitu Pak Bu cara ya. Waduh. Nah, Bapak Ibu, kita jangan belum ada materi. Iya, harus punya materi. Ada, kalau tidak ada terpaksa ditoko. Nah, oke, kita lanjut. Tentang materi kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya kasih sedikit maju. Oke, nilai-nilai positif dan kebajikan. Nilai-nilai saling apa nih? Ini adalah pemantik. Pertanyaan pemantiknya. Ya. Tidak ada berhasil. Begini Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya kita refleksi saja langsung ya. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan berikut? Kita tanya yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Iya, semua berarti ya. Bagaimana Guru BK? Pendapatnya Pak Diri? Kenapa saya katakan iya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di dunia pendidikan sering kita laksanakan diklat, pendidikan dan latihan. Dan setiap pendidikan dan latihan itu mengajarkan seperti ini. Dan selalu berubah-ubah. Sementara di pendidikan militer itu tidak pernah berubah sistem pendidikannya, diklatnya. Dan itu dianggap berhasil dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan calon siswa tentara atau militer. Dan itu tidak pernah berubah kalau di pendidikan selalu berubah-ubah. Nyatanya siswa kita kewalahan untuk didisiplinkan. Iya, tanpa hukuman. Bayangkan kalau kita ngajar itu 3 tahun siswa kita, begitu selesai sama ketika dia masuk, ketika kedisiplinannya. Berarti kita tidak berhasil. Sementara kepolisian atau tentara hanya 9 bulan. Hebat nih, disiplin di semua. Berarti mereka lebih hebat dengan adanya hukuman kalau melanggar. Terima kasih. Kira-kira apa yang membedakan kedinasan dengan sekolah umum seperti ini? Kedisiplinan. Kira-kira cocok nggak kalau misalkan kita terapkan juga seperti ini di sekolah seperti ini? Ya, mungkin Pak Win, silakan. Ini kita tes aja ya saling. Baik, terima kasih. Kalau saya sebenarnya hukuman itu ya justru tidak bisa mendisiplinkan anak. Ya, artinya begini. Justru apalagi itu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan dengan apa yang diberikan. Kalau yang seperti adik-adik yang dewasa kan beda memang karena kedepannya karena mereka adalah rata-rata usia dan juga ada seperti itu. Beda dengan siswa. Siswa itu lebih diarahkan bagaimana mereka berpikir. Yang jelas semula hatinya. Itu. Jadi kalau saya lebih cenderung dengan istilah konsekuensi lah seperti itu ya. Ini jangan hukuman. Terkadang seperti ini. Mungkin kita yang seperti Ibu Indah yang sering dia lakukan misalkan kalau dia salah, terkadang dia colek. Ya itu kan tidak cocok. Artinya tidak ada hubungannya coretannya. Ya betul dia takut. Tapi begitu dia luakan, punya macam-macam itu macam-macam. Bahkan terkadang juga ada itu ya. Kalau malam itu kasih berapa pusing banget dan lain-lain. Jadi kalau saya justru terbalik. Jadi kalau saya bicara dengan kesuksesan. Terima kasih. Iya. Ya, silakan Bu Titi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dari pertanyaan pemantik di atas, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya bisa. Hanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Hanya motivasi anak-anak mengikuti kedisiplinan yang kita berikan itu didasari dari
tidak berkelanjutan. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Mas Munarti ya, dan Pak Muin. Mungkin begitu jawabannya Pak Riri. Ya. Dikupas lagi. Dikupas lagi. Pokoknya sebentar ada merdeka yang anu. Silakan. Jadi apa yang kita pelajari sekarang itu adalah pendidikan di abad 22 menjelang. Ya, sementara abad 1 atau 0 itu pada penciptaan manusia pertama itu antara manusia dengan Allah. Ada aturan mengatakan bahwa tidak boleh mendekati pohon kurdi apalagi memakan buahnya. Itu aturan kan? Bagaimana mendisiplinkan Adam itu kalau tidak ada aturan? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Karena sifat manusia itu memang pada dasarnya suka melanggar, apalagi digoda oleh perempuan seperti Hawa. Akhirnya Adam itu memakan. Berarti itu pelanggaran. Ada hukumannya tidak? Ada. Dikeluarkan dari surga. Ini ketetapan Allah ini. Ini yang membuat ini manusia. Gimana? Coba silakan. Berarti karena kita kembali ke abad pertama ini sejarah. Tetapi kira-kira cocok nggak untuk saat ini? Saat ini untuk pendidikan formal seperti ini ya. Itu mungkin kita mengerti bahwa memang yang seperti itu ya. Jadi jangan jauh-jauh melanggar lalu lintas saja. Ya seperti ini padahal ada aturan kita melanggar kalau harus ke rumahnya Pak Diri. Ya kan? Misalkan Pak Diri keluar dari pagarnya, biasa kalau harus tuh, karena jauh muter. Ya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Diri sehingga bisa ke sana ya? Harus ada polisi berdiri di situ supaya dia bisa muter jauh. Kira-kira itu muncul dari dalam hati ya? Tidak. Bukan intrinsi, bukan dari dalam, tetapi memang itu adalah karena dari luar. Nah, terkait dengan tadi itu pertanyaannya, yang tadi tentang kenapa di dunia militer kan memang mereka tujuannya untuk disiplinkan di memang. Kita ini adalah sekolah umum. Kira-kira kalau kita masuk di kelas di tempat militer seperti itu, kedinasan itu kita masuk di situ, kita dikejar kalau kita kasih materi ini. Nah, kejar-kejar tidak cocok karena memang di sana mau dibentuk ya. Kalau di sini bagaimana kita karakter yang terbentuk dalam hati yang terbentuk. Lama nanti karena masih banyak durasinya. Ya ini tadi disinggung di Pak Ibu di Mas Malawi. Saya tersinggung itu ngomongin ini. Begini Pak, terkait dengan yang dikatakan Pak Min tadi bahwa dicoret-coret itu ya sampai sekarang mungkin saya masih melakukan itu, tapi sebelum saya melakukan itu kan ada kesepakatan dari siswa, ada kesepakatan dan saya juga sering mengatakan ke siswa kalau memang tidak setuju tidak usah, tapi ternyata kebanyakan siswa mengatakan bahwa justru itu yang memotivasi kita ibu. Apalagi kalau di terakhir kan Pak, ya kalau ada begitu dia merasa terhibur, dia merasa tidak ngantuk. Iya, terkadang sudah mau pulang, tapi dia tidak mau pulang karena ini. Jadi saya rasa apa yang saya lakukan ini menurut saya bisa meningkatkan motivasi siswa. Iya, kenapa? Karena yang coret itu temannya sendiri. Iya, dan silakan kerjaan di atas siapa yang bisa silakan, dan itu saya lihat perubahannya sangat bagus. Kenapa? Karena anak belajar. Ketika tidak tahu dapat coretan, kalau tahu dapat nilai. Kan begitu. Tapi saya tetap memberikan kepada siswa apakah ini setuju atau tidak. Gitu. Tapi ternyata banyak anak-anak yang setuju Pak. Saya kira hanya itu. Ya, itu termasuk keyakinan keras ya. Tapi apakah sebentar akan dibahas ya? Ada materi keyakinan keras. Oh ya, sebentar akan dibahaskan oleh siapa? Bapak Bur. Ini akan menjelaskan yang kita lakukan Bu. Ya. Ini kita tentang disiplin positif ya kalau bicara. Oke, sebentar mungkin dipilih jawabannya ya. Ini bisa dijawab oleh Pak Bur.
ambil materinya keyakinan keras. Terus berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini tentang itu juga betul. Nah, ini tidak benar ya, tidak benar ini. Suka lagu-lagukan, oh ya nanti panggil dulu kita. Ini tentang ya pemberian hukuman dengan hal positif. Setuju atau tidak ini Bapak Ibu? Banyak yang setuju. Kalau Pak Mui karena dia berpenggerak, kira-kira setuju? Tidak setuju. Kira-kira alasannya kan karena dia berpenggerak duluan. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya ini pemberian hukuman yang adil seperti membaca atau memberikan itu sebenarnya itu tidak meningkatkan disiplin. Dengan alasan pertama, kalau memberikan hukuman itu seperti apa yang sering kita lakukan yang seperti ini. Misalnya anak yang terlambat, kita membersihkan lah misalnya seperti yang saya lakukan. Ya. Itu adalah justru tidak memberikan disiplin anak. Karena terkadang saya lagi ternyata dia wah itu yang seperti salah satunya ada efek jerah yang timbul di dalam hatinya. Bukan dari hal-hal yang dalam bentuk restitusi dalam hal ini, artinya bukan kesadaran diri, tetapi dipaksakan yang berdampak negatif pada dirinya. Artinya begini, kalau misalnya kita tidak lakukan atau kita tidak memberitakan, dia sendiri tidak akan melakukan seperti jadi apa yang disampaikan itu bukan karena dorongan internal atau dorongan tetapi karena ada paksaannya di luar yang tentunya sangat berdampak tidak dalam waktu lama. Hanya pada saat itu saja, tapi setelah itu ditinggalkan. Ini yang seperti yang kita lakukan. Kalau pagi-pagi pada saya itu suruh ngomong misi, begitu keluar karena jauh tidak. Dan besoknya ya tidak seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya pemberian hal yang positif itu hanya sebentar dan tidak berlaku panjang. Begitu mungkin penjelasannya Bu Harma. Kita lanjut sebentar, ada di sebentar sesi-sesinya itu ya. Terus ini juga yang dilakukan oleh kita, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini juga mungkin ini sementara juga tuh sementara. Jadi ini ceritanya enggak. Kalau misalkan tidak dikasih penghargaan, tidak ada niatan belajarnya, ya seperti itu. Nah berikutnya saya akan perlihatkan waktunya agak lama tadi. Tapi sedikit dulu Pak, yang kedua dulu ya, karena saya sering pakai sama ini. Kayaknya ini apa juga kasih ya. Seru ini. Nanti ada yang protes kayak yang kedua ini. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini saya rasa yang keseringan saya pakai di apel pagi ini. Alhamdulillah. Karena mungkin cara saya mengangkat nada atau suara atau penyampaian kepada siswa, akhirnya minggu terakhir ini begitu melihat saya dan mengaktifkan apa yang pembesar suara itu, akhirnya anak-anak bergerak dengan sendirinya tanpa kata suruhan. Ini apakah yang saya lakukan bernilai negatif atau positif? Budaya positif itu. Enggak, maksud saya begini, jangan sampai saya melangkah. Saya melangkah lebih jauh karena saya kasihan teman-teman termasuk saya terkadang berteriak luar biasa dengan nada yang keras dan sebagainya. Anak-anak terkadang dipaksakan baru mengerjakan. Nah ini, tapi dalam 2 minggu yang lalu ini alhamdulillah terkadang sudah bersih di depan. Nah, untuk sementara saya hanya mengevaluasi depan kelas yang terdepan yang mana, akhirnya saya angkat pada saat itu, akhirnya yang lainnya termotivasi, ada motivasi untuk bergerak yang ada di kelas sampingnya. Salah satu contoh misalnya kelas 12 MIPA 1. MIPA 1 ini terkadang dia terbelakang, namun dia sudah kelas 12. Tetapi saya mengambil pertimbangan antara kelas 10 dengan kelas 12. Terdepan kan kelas 10. Kelas 10 yang saya selalu angkat adalah kelas 11. Coba lihat kelas 11 tanpa disuruh, akhirnya dia berbuat sendiri. Sekarang berkembang lagi, dia menyiram lebih bunga. Nah, ini kan ada motivasi terhadap diri
dirinya anak. Oke, mungkin inilah. Tapi semoga ada positifnya lah. Terima kasih. Tidak salah itu Pak, serius kan? Salah. Tidak salah, serius. Tidak bersih sekolah kalau tidak dilakukan seperti itu, Pak. Jadi yang kita inginkan di sini, Bapak itu benar itu semua benar yang dilakukan itu adalah benar, tidak salah. Disuruh dipaksa piala baru bisa bersih, Pak. Misalkan ada datang pengawas, itu kan dipaksa piala baru bisa bersih. Nah, yang kita maksud di sini bagaimana kita mengembangkan supaya dia mau sendiri, muncul dengan sendirinya. Yang kita lakukan itu kan mendisiplinkan ceritanya itu. Bagaimana supaya dia bergerak untuk bisa bersih itu. Bukan disiplin yang muncul di situ, tak? Disiplin itu, Pak, muncul karena ada niatan sendiri. Jadi dari dalam. Yang kita lakukan tadi itu adalah bagaimana supaya sekolah ini bersih kan seperti itu. Disiplin juga, tapi dia bukan disiplin dalam arti dalam yang muncul karena dirinya sendiri. Yang kita inginkan di sini adalah bagaimana supaya disiplin itu muncul. Yang dilakukan sudah benar, tidak salah itu, sangat bagus. Lanjutkan. Tidak salah Pak, jangan ragu-ragu, pokoknya lakukan terus. Ditambah masa kerja Pak. Pokoknya kalau yang begitu, yang tadi itu guru BK, pokoknya angkat jempol itu yang begitu. Bapak Ibu, ini saya akan perlihatkan yang tadi yang kita bicara tentang ternyata bukan tanda silang salah ya, tapi yang dia tidak muncul dalam hati ya. Ternyata yang kita lakukan mendisiplinkan dengan cara menghukum dengan beri tidak nyaman itu ternyata tidak benar ya. Tidak benar dalam artian tidak berlangsung lama, yang artinya dia tidak muncul terus menerus karena disuruh baru bisa bersih. Beda kalau orang baru dari asampan asal kena pungut nih, toh? Nah yang kita inginkan itu bagaimana supaya tercipta anak yang ketika lihat sampah langsung ambil tanpa disuruh. Terus mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar ya. Ini saya percepat karena durasi. Nah ini yang kita inginkan. Tujuan akhir yang kita inginkan saya jelaskan tadi bermuara pada motivasi intrinsik. Jadi dia termotivasi dengan sendirinya mengambil sendiri sampah tanpa disuruh lagi Bapak Ibu. Ini merupakan nilai kebajikan yang universal. Baik, saya percepat. Ini payungnya Bapak Ibu. Ini artinya hal positif itu dipayungi dari sifat dan sikapnya kita ini Bapak Ibu. Contoh-contoh kebijakan universal ini sudah pernah banyak organisasi yang lakukan ya, termasuk bukan organisasi saja yang kurikulum merdeka itu kan ada namanya project P5 ini, profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini kan kita tahu bisa percepat ini ada ini profil pelajar Pancasila, contoh-contohnya ini kira-kira ini bisa membentuk intrinsiknya siswa ya. Ternyata itu profil pelajar Pancasila ini yang dibuat oleh pemerintah, kalau misalkan dia sudah rasa mandirinya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berpendidikan global, bernalar kritis dan kreatif ini, sebenarnya ini adalah hal-hal yang kita inginkan ya, muncul disiplin yang muncul dalam diri sendiri nih Pak. Ini jika muaranya kita tuh yang kita lakukan tadi adalah membuat perkara kita bersih. Yang kita lakukan supaya bagaimana dia terbentuk karakternya sehingga dia bisa membersihkan sendiri. AIBO juga saya rasa sama saja, ini intrinsik semua yang dilakukan oleh organisasi AIBO Primary Years Program, sebelah pilar karakter Indonesia, cinta Tuhan dan segala ciptaannya, ini juga harus dari intrinsik semua ini Bapak Ibu. Contoh-contoh yang intrinsik. Petunjuk seumur hidup oleh Lifelong Blue atau Bunya TV. Ada banyak dia di sini tentang contoh-contoh yang bisa muncul dalam jiwa atau intrinsiknya siswa atau orang. Terus The 7 Essential Virtues ada 7 juga. Ya. Ini juga ada proyek nilai-nilai kebajikan, pengertian disiplin positif. Ya, saya baca saja. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif adalah merupakan, mungkin ini bisa dibaca ya, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Ya, yang tadi Bapak lakukan sudah benar, tapi tidak masuk dalam disiplin positif. Ya. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman yang kita lakukan selama ini, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, hanya itu mungkin yang saya sampaikan tadi dalam kami tanya jawabkan yang terjadi dari komunikasi flashback masing-masing. Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator. Presentasi selanjutnya oleh CGP Angkatan 11 Ibu Stalmia SSI dengan materi motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Ini bagus sih, posisi kontrol. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk kita sharing bersama mengenai materi budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tentang materi keyakinan kelas. Oke, materi tentang keyakinan kelas ini tadi masih lanjutan daripada materi-materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya yang hebat, telah menjelaskan semua tentang budaya disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah. Oke, untuk keyakinan kelas, oke. Jadi ada pertanyaan, mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan saja? Oke. Ini selaras dengan pertanyaannya, mengapa memakai helm saat berkendara? Ada teman-teman? Menghindari cedera. Apa? Oke, panas? Untuk menghindari pengalaman. Kasih tahu Mike. Karena takut sama polisi. Panas akan memberikan jawaban tadi, mengapa harus memakai helm saat berkendara? Ya? Menghindari Cedera kepala, bagian kepala. Menghindari cedera kepala. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan Pak Sahat. ini pakai helm supaya menghindari orang kena tilang. ya. Boleh, menghindari kena tilang. Masih ada yang lain? Coba Pak Muin.